Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba seseorang yang begitu dekat denganmu mendadak pergi tanpa jejak? Kenapa ada orang yang begitu kamu cintai, justru Allah jauhkan darimu? Atau mengapa sahabat yang dulu selalu ada, kini seakan asing bahkan tak lagi peduli? Apakah itu pertanda Allah sedang murka? Apakah itu hukuman karena dosa-dosa kita? Atau justru ada rahasia besar yang Allah sembunyikan di balik kejadian itu? Sahabat munajat, dalam perjalanan hidup, kita seringkali kehilangan orang yang kita anggap penting. Kadang dengan cara yang menyakitkan, kadang dengan alasan yang tidak masuk akal. Kita berusaha bertahan, kita mencoba mengejar, bahkan kita memohon agar mereka tetap ada di sisi kita. Namun semakin keras kita menggenggam, justru semakin jauh mereka menghilang. Mungkin kamu pernah mengalami, ketika hati begitu terpaut pada seseorang, kamu merasa dia adalah jawaban doa panjangmu. Kamu yakin dialah yang terbaik untuk menemani perjalanan hidupmu. Tetapi justru saat semuanya tampak indah, Allah hadir dengan skenarionya yang membuatmu terpisah darinya. Dan kamu pun bertanya, mengapa ya Allah? Inilah pertanyaan yang akan kita bahas di video kali ini. Karena ternyata, saat Allah menjauhkanmu dari seseorang, itu bukan tanpa alasan. Ada hikmah besar yang sering tidak kita sadari. Ada tanda cinta Allah yang tersembunyi di balik luka dan kehilangan. Dan bila kamu mampu memahaminya, kamu akan menemukan ketenangan yang luar biasa. Maka jangan beranjak dulu, ikuti kisah ini sampai akhir, karena di setiap bagian akan ada pelajaran yang akan membuka matamu. Mungkin inilah jawaban atas pertanyaan hatimu selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat munajat yang dirahmati Allah. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat, sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan, mari kita sama-sama renungkan sejenak. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh liku. Kadang kita merasa bahagia, kadang kita diuji dengan kehilangan. Kadang kita bertemu orang-orang yang luar biasa, kadang pula kita dipisahkan dari mereka tanpa sempat kita pahami alasannya. Dan di momen seperti itulah iman kita benar-benar diuji. Apakah kita percaya sepenuhnya bahwa Allah selalu punya rencana terbaik? Ataukah kita masih terjebak dalam pertanyaan yang tak berujung? Mengapa dia pergi? Mengapa Allah mengambilnya dariku? Disinilah sahabatku, kita akan belajar menemukan jawaban. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini. Caranya sangat sederhana. Silahkan tuliskan nama kota asal sahabat di kolom komentar di bawah. Mari kita lihat, dari kota mana saja para pejuang hati yang sedang belajar ikhlas ini berkumpul. Insya Allah, dengan menyebutkan kota asal, bukan hanya menambah kehangatan persaudaraan, tetapi juga menguatkan rasa kebersamaan kita di jalan Allah. Selain itu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, sahabat tidak akan ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah yang insya Allah akan selalu hadir menemani malam-malam perenungan kita. Baik sahabatku, kisah hari ini akan mengupas tuntas tentang alasan mengapa Allah menjauhkan kita dari seseorang. Kita akan membaginya menjadi beberapa bagian yang runtut agar mudah dipahami. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang bagaimana Allah menjaga kita dari bahaya yang tidak terlihat. Pada bagian kedua, kita akan melihat tanda-tanda bahwa Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Pada bagian ketiga, kita akan merenungi makna ujian yang datang dalam bentuk perpisahan. Pada bagian keempat, kita akan menyingkap bagaimana cinta dunia seringkali menutup mata hati kita dari cinta sejati Allah. Pada bagian kelima, kita akan memahami janji Allah bahwa setiap kehilangan pasti diganti dengan sesuatu yang lebih indah. Dan akhirnya, kita akan menutup dengan pesan moral yang akan meneguhkan hati sahabat semua.
Setiap bagian akan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman bahwa apa yang Allah lakukan sejatinya adalah bentuk kasih sayang yang mungkin belum kita pahami. Jadi, duduklah dengan tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan hati sahabat terbuka menerima cahaya ilmu ini. Karena mungkin inilah saatnya Allah berbicara kepada hatimu melalui kisah ini. Sahabat munajat yang dirahmati Allah. Kadang kita terlalu sibuk meratapi kepergian seseorang, sampai kita lupa, bisa jadi Allah menjauhkannya justru untuk melindungi kita. Ada bahaya besar yang tidak terlihat mata, ada luka mendalam yang mungkin akan lebih menyakitkan jika ia tetap bersama kita. Bayangkan, ada seseorang yang awalnya tampak baik, penuh perhatian, bahkan membuatmu merasa tenang. Namun di balik itu semua, ada sisi gelap yang belum pernah kau lihat. Mungkin dia memiliki kebiasaan buruk yang kelak bisa merusak masa depanmu. Bisa jadi dia menyimpan sifat yang akan menyakiti hatimu, atau mungkin bersama dia justru akan menjauhkanmu dari Allah. Inilah yang sering tidak kita sadari. Kita hanya melihat apa yang tampak di permukaan, sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Allah melihat hatinya, Allah tahu jalan hidupnya, dan Allah tahu apa yang akan terjadi jika ia terus ada di sisimu. Maka demi cintanya kepada hambanya, Allah memilih untuk menjauhkan kalian berdua. Sahabatku, mari kita renungkan satu peristiwa. Seorang pemuda pernah begitu mencintai sahabat karibnya. Mereka selalu bersama, seolah tak terpisahkan. Namun semakin lama, sahabat itu mulai berubah. Diam-diam ia terjerumus dalam pergaulan yang salah, mendekati hal-hal yang dilarang agama. Hingga akhirnya, persahabatan itu pecah dengan cara yang menyakitkan. Pemuda itu pun marah, kecewa, bahkan merasa dikhianati. Ia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau ambil dia dariku? Bukankah dia sahabat terbaikku?" Bertahun-tahun kemudian, pemuda itu baru menyadari ternyata Allah menyelamatkannya dari lingkungan yang bisa menjerumuskan. Allah menjauhkan dia dari kehancuran yang lebih besar. Subhanallah, inilah yang sering kita lupakan. Allah lebih tahu apa yang terbaik. Allah tahu apa yang tidak kita tahu. Mungkin saat ini kamu sedang kehilangan seseorang. Mungkin hatimu hancur, matamu penuh air mata, dan malam-malammu sepi. Tapi percayalah, bisa jadi kehilangan itu adalah bentuk penjagaan Allah. Allah sedang menyelamatkanmu dari bahaya yang belum kamu lihat. Sahabat munajat, perhatikan satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah jawaban bagi setiap hati yang merasa kehilangan. Kita tidak pernah tahu rencana Allah. Apa yang kita anggap sebagai kehilangan, bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Apa yang kita kira sebagai akhir, mungkin justru awal dari sesuatu yang jauh lebih baik. Maka jangan terburu-buru menyalahkan takdir. Jangan terlalu lama menangisi kepergian seseorang. Karena bisa jadi Allah menjauhkannya darimu untuk menjaga imanmu, melindungi masa depanmu, bahkan menyelamatkanmu dari penderitaan yang tak terbayangkan. Namun Allah memiliki rencana yang lebih baik. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah menemukan orang yang tepat, namun akhirnya Allah memisahkan kalian? Seolah semua doa dan harapanmu runtuh dalam sekejap. Hati ini pun bertanya-tanya, mengapa ya Allah? Padahal aku sudah yakin Dialah yang terbaik. Namun, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu kecuali Dia ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Kita seringkali hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kita mengira seseorang adalah yang terbaik, padahal Allah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah.
Kita sibuk mengejar satu sosok, padahal Allah ingin menghadiahkan seseorang yang lebih tepat, yang benar-benar mampu menuntunmu menuju surga. Sahabatku, ada sebuah kisah nyata. Seorang wanita salihah pernah mencintai seorang pemuda dengan sepenuh hati. Mereka berencana menikah, dan dia sudah yakin bahwa pemuda itu adalah takdir hidupnya. Namun, tiba-tiba pemuda itu berubah pikiran. Ia pergi tanpa alasan jelas, meninggalkan luka yang begitu dalam. Wanita itu menangis berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ia merasa dunianya runtuh. Namun ia tetap berserah diri kepada Allah. Ia terus berdoa agar diberikan kekuatan. Beberapa tahun kemudian, Allah mempertemukannya dengan seorang lelaki yang jauh lebih baik. Lembut tutur katanya, kuat imannya, dan benar-benar menjaganya dengan cara yang penuh kasih. Dari situ ia baru sadar, ternyata kehilangan dulu adalah jalan Allah untuk menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Subhanallah, begitulah cara Allah bekerja. Kadang kita harus kehilangan sesuatu yang kita cintai agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih mulia. Sahabat munajat, ingatlah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan mereka, istri-istri, secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ayat ini menunjukkan bahwa seringkali Allah menyimpan kebaikan yang belum kita pahami. Saat seseorang menjauh, jangan anggap itu sebagai akhir dari segalanya. Bisa jadi itu adalah jalan Allah untuk membawamu kepada kebahagiaan yang lebih besar. Coba renungkan. Berapa banyak orang yang akhirnya bersyukur setelah kehilangan? Berapa banyak yang berkata, andai dulu aku tidak berpisah, mungkin aku tidak akan sebaik sekarang. Iya sahabatku, Allah tidak pernah salah dalam menulis takdir. Jika Dia menjauhkanmu dari seseorang, itu berarti Dia sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Tugas kita hanyalah bersabar, bertawakal, dan percaya pada janjinya. Karena pada akhirnya, Allah tahu siapa yang benar-benar pantas berjalan bersamamu hingga akhir. Sahabat munajat yang dirahmati Allah. Ada kalanya kita begitu mencintai seseorang, hingga seluruh pikiran dan hati hanya tertuju padanya. Kita mengingatnya di setiap detik, kita menyebut namanya dalam doa, bahkan kita merasa hidup tanpa dia hanyalah kesepian belaka. Namun, apakah engkau sadar sahabatku? Kadang, cinta yang terlalu dalam kepada makhluk justru membuat kita lupa kepada Sang Pencipta. Kita menjadikan manusia sebagai pusat hidup, padahal tempat itu hanya pantas untuk Allah semata. Ketika seseorang lebih sering dipikirkan daripada Allah, ketika ia lebih sering menjadi tujuan doa dibanding Rabb yang memberi segalanya, maka itulah saat hati mulai terikat pada cinta dunia. Dan inilah yang sering membuat Allah menjauhkan seseorang dari kita, agar hati kita kembali bersih, agar cinta kita kembali lurus, dan agar kita tak lagi terikat pada sesuatu yang fana. Rasulullah SAW bersabda, "Cintailah orang yang engkau cintai sekadarnya saja. Boleh jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau benci. Dan bencilah orang yang engkau benci sekadarnya saja. Boleh jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberi peringatan bahwa cinta kepada makhluk haruslah sewajarnya, karena manusia bukanlah tujuan akhir, melainkan sekadar jalan untuk mendekatkan kita pada Allah. Sahabatku, mari kita renungkan. Seorang wanita pernah begitu mencintai suaminya, hingga ia lupa menunaikan kewajiban ibadahnya dengan benar. Waktu sholat ia tunda demi melayani suami, tilawah Al-Quran ia tinggalkan karena sibuk menyiapkan segala kebutuhan suami. Hingga suatu hari, rumah tangganya runtuh dalam sekejap. Suami yang ia puja pergi meninggalkannya,
Ia menangis berhari-hari mempertanyakan mengapa Allah mengambil seseorang yang begitu ia cintai. Namun setelah melewati kesedihan, ia sadar selama ini cintanya kepada manusia telah menutupi cintanya kepada Allah. Maka Allah menjauhkan suami itu agar ia kembali kepadanya. Sahabat munajat, disinilah letak rahmat Allah. Dia tidak ingin kita terus tersesat dalam cinta dunia. Dia ingin hati kita hanya bergantung kepadanya. Karena bila hati sudah penuh dengan cinta manusia, di mana lagi ruang untuk cinta kepada Allah? Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istrimu, kaum kerabatmu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini adalah peringatan keras. Jangan sampai cinta kita kepada manusia dan dunia melampaui cinta kita kepada Allah. Karena pada akhirnya, segala yang kita cintai di dunia ini akan berpisah. Hanya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka ketika Allah menjauhkanmu dari seseorang, lihatlah itu sebagai cara Allah untuk menyelamatkan hatimu dari cinta yang salah. Allah ingin mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah pada manusia, melainkan padanya yang maha abadi. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, setiap kehilangan pasti meninggalkan luka. Ada yang ditinggalkan sahabat terbaik, ada yang dipisahkan dari kekasih hati, ada pula yang kehilangan orang tua tercinta. Rasanya begitu berat, seakan dunia tidak lagi sama. Namun, apakah engkau tahu, Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya, kecuali Dia sudah menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Inilah janji Allah yang tidak pernah meleset. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 89, maka Allah mengilhamikan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap jalan yang Allah atur, meskipun berupa kehilangan, selalu berujung pada keberuntungan bagi hamba yang sabar dan ridho. Sahabatku, mari kita bayangkan sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang ditinggalkan oleh tunangannya tepat sebelum hari pernikahan. Hatinya hancur, ia merasa tidak ada lagi harapan. Ia bahkan sempat berpikir bahwa hidupnya tidak berguna. Namun, ia memilih untuk bangkit. Ia memperbanyak doa, memperkuat sholat malam, dan berusaha memperbaiki dirinya. Bertahun-tahun kemudian, Allah pertemukan dia dengan seorang wanita solihah yang lebih setia, lebih penyabar, dan benar-benar menuntunnya menuju kebaikan. Ketika ia menoleh ke belakang, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata Engkau benar-benar mengganti yang hilang dengan yang lebih baik. Subhanallah, begitulah janji Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, wahlif li khairan minha, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini, dan gantilah untukku dengan yang lebih baik, melainkan Allah akan memberinya pahala dalam musibah itu dan menggantinya dengan yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa setiap kehilangan akan diganti dengan kebaikan yang lebih besar, asal kita mampu bersabar dan berdoa dengan ikhlas. Sahabat munajat, kehilangan tidak pernah menjadi akhir dari segalanya. Justru itu awal dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Kehilangan adalah pintu untuk mendapatkan anugerah yang lebih indah. Coba ingat kembali dalam hidupmu. Mungkin dulu kamu ditolak di sebuah pekerjaan, tapi akhirnya diterima di tempat yang lebih baik. Mungkin dulu kamu gagal dalam sebuah hubungan, tapi akhirnya dipertemukan dengan pasangan yang jauh lebih sesuai. Atau mungkin dulu kamu kehilangan sesuatu yang berharga, tapi kemudian Allah menggantinya dengan nikmat yang lebih besar.
Itulah cara Allah mengajarkan kita untuk percaya pada janjinya. Setiap luka pasti sembuh, setiap air mata pasti kering, dan setiap kehilangan pasti diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Entah di dunia ini atau kelak di akhirat yang abadi. Maka sahabatku, jangan takut kehilangan, karena janji Allah itu pasti. Yang hilang hari ini, kelak akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Asal engkau bersabar dan tetap berpegang teguh pada iman. Sahabat munajat yang dirahmati Allah. Agar lebih mudah memahami betapa berharganya perpisahan yang Allah atur, mari kita renungkan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi. Kisah ini mungkin akan membuka mata kita bahwa Allah menjauhkan seseorang bukanlah bentuk kebencian, melainkan perlindungan yang penuh cinta. Ada seorang wanita solihah bernama Aisyah, bukan nama sebenarnya. Ia bekerja di sebuah kota besar dan mengenal seorang pria yang terlihat sangat baik. Pria itu sopan, perhatian, bahkan sering mengingatkan tentang ibadah. Hati Aisyah pun luluh. Ia merasa telah menemukan pasangan hidup yang tepat. Namun, suatu ketika tanpa alasan jelas, pria itu mulai menjauh. Pesan-pesan tidak dibalas, panggilan telepon diabaikan, bahkan pertemuan yang dijanjikan selalu dibatalkan. Aisyah merasa bingung. Hatinya hancur. Ia berdoa, menangis di sepertiga malam, bertanya kepada Allah, "Ya Rob, mengapa engkau jauhkan dia dariku? Padahal aku sudah siap menikah dengannya." Hari-hari terasa gelap bagi Aisyah. Namun ia mencoba bersabar dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, tersiar kabar bahwa pria itu ditangkap polisi karena kasus besar yang ia sembunyikan selama ini. Di balik sikap manisnya, ternyata ia terlibat dalam perbuatan haram yang bisa menghancurkan hidup siapa saja yang dekat dengannya. Saat itu Aisyah tersadar, ternyata Allah telah melindunginya dari kehancuran. Jika ia tetap bersama pria itu, mungkin hidupnya akan ikut hancur. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Kadang Allah biarkan kita menangis karena kehilangan hanya untuk menyelamatkan kita dari air mata yang lebih besar di masa depan. Sahabatku, kisah nyata seperti ini sering kita temui. Mungkin tidak semua orang tahu alasannya saat itu juga. Tapi, seiring waktu, kita akan melihat hikmah besar di balik setiap perpisahan. Ada yang dipisahkan dari sahabat karena ternyata sahabat itu membawa pengaruh buruk. Ada yang dijauhkan dari pasangan karena pasangan itu bisa menjerumuskan dalam dosa. Ada yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai agar bisa bertemu dengan sosok yang benar-benar tepat. Allah selalu tahu apa yang terbaik. Kadang kita baru menyadarinya setelah bertahun-tahun. Tapi ketika momen itu tiba, kita hanya bisa berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan." Sahabat munajat, jangan pernah merasa Allah tidak adil saat memisahkanmu dari seseorang. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkan hidupmu. Allah menjauhkanmu dari bahaya, dari kesedihan yang lebih dalam, bahkan dari jalan yang bisa merusak akhiratmu. Ingatlah selalu firman Allah dalam surat Yunus ayat 107. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu, termasuk kehilangan seseorang, adalah bagian dari kebaikan yang Allah kehendaki. Bahkan jika saat ini terasa menyakitkan, kelak kamu akan bersyukur karena Allah telah menjauhkanmu dari sesuatu yang buruk. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, kita telah menyelami kisah panjang tentang bagaimana Allah menyingkirkan seseorang dari hidup kita bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan untuk membawa kita pada kebaikan yang lebih besar. Setiap peristiwa dalam hidup, termasuk kehilangan orang yang pernah begitu berarti, adalah bagian dari skenario Allah yang penuh hikmah. Mungkin ada kalanya hati kita masih bertanya, kenapa harus dia? Kenapa harus sekarang? Pertanyaan itu wajar, karena fitrah manusia memang ingin memahami dan memiliki sesuatu yang dicintai.
Namun ingatlah, Allah lebih mengetahui siapa yang pantas ada di samping kita dan siapa yang justru akan melukai perjalanan iman kita jika tetap dibiarkan bersama. Kisah nyata yang sering kita dengar, bahkan mungkin kita alami sendiri, membuktikan bahwa saat satu pintu tertutup, Allah akan membuka pintu lain yang lebih indah. Seorang hamba yang ditinggalkan pasangannya mungkin menangis berhari-hari, tetapi akhirnya menyadari bahwa dari kesedihan itulah ia kembali rajin beribadah, kembali dekat dengan Quran, dan menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Ada pula seorang sahabat yang dulu merasa hidupnya hancur karena sahabat dekatnya berkhianat, namun akhirnya ia justru bertemu dengan orang-orang baru yang jauh lebih tulus dan bisa membimbingnya ke jalan kebaikan. Pesan moral dari perjalanan ini adalah, jangan pernah meragukan kasih sayang Allah. Jika seseorang menjauh, jangan buru-buru menyalahkan diri atau merasa tidak berharga. Bisa jadi Allah sedang membersihkan jalanmu dari duri agar langkahmu menuju masa depan lebih ringan. Bisa jadi pula Allah sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengubah hidupmu selamanya. Maka bersabarlah, biarkan waktu dan doa menjadi penuntun. Dekatkan dirimu kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu mengisi kekosongan hati dengan kebahagiaan sejati. Jangan terlalu sibuk meratapi siapa yang pergi, hingga lupa mensyukuri siapa yang masih ada dan siapa yang akan Allah hadirkan kelak. Sahabat Munajat, semoga kisah ini menjadi penguat hatimu. Jangan lelah untuk percaya bahwa setiap rencana Allah selalu lebih baik daripada keinginanmu sendiri. Jika suatu hari engkau merasa kehilangan, ingatlah Allah tidak pernah mengambil sesuatu darimu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Terima kasih sudah setia menyimak kisah ini di channel Jejak Munajat. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dengan menyebutkan kota asalmu agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain. Dukunganmu sangat berarti bagi perjalanan channel ini agar lebih banyak lagi hati yang bisa tersentuh dan dikuatkan melalui kisah-kisah penuh hikmah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu melindungi langkahmu, menenangkan hatimu, dan menontonmu menuju takdir terbaik yang telah Dia siapkan.